Assalamualaikum anak-anak. Sampai ketemu lagi dengan pembelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang senyawa karbon turunan alkana. Senyawa karbon turunan alkani memiliki ciri khas, yaitu memiliki gugus fungsi. Nah, gugus fungsi itu adalah atom atau gugusan atom bagian dari senyawa yang menentukan sifat kimia senyawa. Sebagai contoh, misalkan pada senyawa propanol, gugus fungsinya OH. Kemudian di bawahnya ada lagi gugus fungsi karboksilat. Di bawahnya lagi ada gugus fungsi keton. Nah, senyawa karbon turunan alkana yang akan kita pelajari nanti ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan alkil halida, yang masing-masing punya gugus fungsi seperti ini ya. Alkohol gugus fungsinya OH, eter O, aldehid COH, keton C rangkap 2O, asam karboksilat C rangkap 2OOH, ester C rangkap 2OOR, alkil halida ada gugus fungsi yang disimbolkan dengan X, di mana X-nya adalah suatu halogen. Nah, kemudian struktur umumnya, rumus umumnya seperti ini, kalian bisa lihat ya. Kita akan pelajari satu persatu nanti. Kita akan pelajari dulu alkohol. Alkohol rumus umumnya CnH2n+2O, gugus fungsinya ROH. R-nya alkil, OH-nya gugus alkoholnya, di mana satu atom H digantikan oleh gugus OH. Kemudian kita perhatikan jenis alkohol itu nanti ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, ada alkohol tersier. Alkohol primer adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer. Atom C primer itu atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Nah, atom C yang ini mengikat satu atom C yang lain, maka dia atom C primer. Alkohol yang terikat pada atom C primer disebut dengan alkohol primer. Kemudian ada alkohol sekunder, yaitu alkohol yang terikat pada atom C sekunder. Atom C yang bertanda merah ini sekunder ya, karena dia mengikat dua atom C yang lain. Jadi gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder, maka disebutnya alkohol sekunder. Kemudian ada alkohol tersier. Alkohol tersier itu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C tersier. Jadi kalau atom C gugus OH-nya terikat pada atom C tersier, maka alkoholnya disebut dengan alkohol tersier ya. Ini bergeser ya ikatannya, di sini ada C. Nah, perhatikan. Itu tadi ketiga jenis alkohol. Nah, kemudian bagaimana kita memberi nama alkohol atau alkanol? Kalian bisa ikuti langkah berikut. Ada nama IUPAC. Kalau nama IUPAC diambil dari nama alkana induknya. Nanti akhiran alkana pada alkana diganti dengan akhiran ol. Misalnya begini ya, propana, nanti kalau ada gugus OH-nya jadi propanol. Lalu kalau pada nama trivial, menyebutkan nama rantai alkilnya dulu, kemudian diikuti nama alkohol. Misalkan contohnya propil alkohol gitu ya. Jadi kalau pakai IUPAC propanol, kalau pakai trivial jadinya propil alkohol. Itu perbedaan sistem penamaan IUPAC dan trivial pada alkohol. Kemudian sifat fisik alkohol itu, kepolarannya, kita bisa lihat kepolarannya, kemudian kelarutan dalam airnya, kemudian titik didihnya. Alkohol rantai pendek itu yang C-nya
sedikit ya, C1, C2, C3 itu kita sebut alkohol rantai pendek. Bersifat polar sehingga larut baik dalam air. Sehingga larut baik dalam air ya. Nah, selain itu titik didihnya juga tinggi. Hal ini disebabkan karena alkohol itu punya ikatan hidrogen. Semakin panjang rantai alkil dalam alkohol, maka sifatnya akan semakin tidak polar, sehingga kelarutan dalam airnya juga semakin berkurang karena air itu polar ya. Nah, kemudian reaksi-reaksi alkohol, reaksi dengan Na, misalkan ROH plus Na nanti jadi RONa. Kemudian reaksi dengan HCl, PX3 bisa kita lihat seperti di bawah ini ya. Kemudian misalkan aja ROH ditambah HCl, R-nya itu alkil ya, bisa diganti CH3, C2H5 dan seterusnya. Misalkan CH3OH ditambah HCl, berarti jadi CH3Cl plus H2O. Jadi ikuti rumusan seperti ini. Kemudian reaksi oksidasi alkohol. Alkohol primer kalau dioksidasi jadi aldehid. Aldehid dioksidasi jadi asam karboksilat. Nah, kalau alkohol sekunder dioksidasi jadi alkanon. Nah, alkanonnya tidak bisa dioksidasi. Sementara kalau alkohol tersier tidak bisa dioksidasi. Kemudian reaksi alkohol dengan asam alkanoat akan jadi alkil alkanoat dan air. Kalian perhatikan, misalkan saja ada etanol gitu ya dengan asam asetat gitu, maka akan jadi apa nanti? Alkil alkanoat dan air. Jadi kalau alkoholnya pakai etanol, asam alkanoatnya pakai asam etanoat atau asam asetat, maka nanti jadi etil etanoat plus air. Kemudian reaksi alkohol dengan asam sulfat. Asam sulfatnya pekat ya, suhunya 180 derajat Celcius akan jadi alkena. Kalau suhunya 130 derajat Celcius akan jadi eter. Kemudian keisomeran pada alkohol. Alkohol itu nanti akan berisomer dengan alkohol itu ada isomer struktur, ada isomer optik ya. Tentang isomer nanti di pertemuan mendatang akan kita bahas lebih jauh ya. Jadi keisomeran struktur itu yang memiliki gugus fungsi sama tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Isomer optik itu gugus fungsi dan posisi gugus fungsi sama, tetapi letak atom atau gugus fungsi berbeda sehingga memiliki bidang polarisasi yang berbeda. Contohnya ya, misalkan saja ada 1 propanol dengan 2 propanol. Nah, posisi OH yang pertama di C nomor 1, yang kedua di C nomor 2. Jadi posisinya saja yang berbeda. Nah, kalau isomer optik contohnya terdapat pada alkohol sekunder yang memiliki 2 alkil berbeda yang terikat pada COH dan tersier. Tersier itu memiliki 3 alkil berbeda yang terikat pada COH. Itu antara lain keisomeran pada alkohol. Ada juga isomer fungsi ya, nanti kita akan bahas lagi lebih jauh. Ini beberapa contoh senyawa alkohol dan kegunaannya. Misalkan metanol bisa untuk bahan dasar, untuk mensintesis senyawa lain, untuk membuat metil butirat misalkan, yang bisa menghasilkan aroma apel. Bisa juga untuk campuran bahan bakar. Etanol atau alkohol bisa untuk antiseptik ya, yang 70% biasanya tersedia di apotek-apotek. Kemudian etanol 95-96% ini biasanya digunakan untuk bahan, kalau sekarang musimnya pandemi bisa untuk bahan membuat hand sanitizer ya. Kemudian contoh yang lain lagi, spiritus bisa untuk bahan bakar ya. Gliserol bisa untuk cairan pembersih, bisa untuk obat-obatan juga ditambahkan maksudnya ya, untuk pelarut obat-obatan. Kemudian glikol bisa untuk anti beku pada radiator kendaraan ya. Jadi bisa ditambahkan ke dalam
radiator kendaraan bermotor untuk negara-negara di musim dingin terutama, jadi bisa digunakan untuk zat anti beku. Untuk pembahasan tentang alkohol, saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.